Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik ya, alhamdulillah. Semoga pagi ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki urusan mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang kita laksanakan. Juga ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapati hari ini bisa kita amalkan ya. Allah berikan kekuatan untuk mengamalkannya sehingga bermanfaat untuk nanti di akhirat. Baik ya. Sebuah hadis ya, yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, kemudian disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Qassam wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudzan bi amr. Beliau Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dosa yang paling besar. Lantas Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah itu menciptakan. Lafaz niddan di sini ya, oleh Syekh Abdurrahman Al-Qassam dikatakan asyabih wal masil wasyabih. Niddan di sini maksudnya penyerupaan, pengumpamaan, menyamakan ya, juga di dalamnya musyrik. Asalnya niddan itu maksudnya adalah memalingkan. Asalnya niddan ini adalah memalingkan atau tandingan. Itu nid, andar. Perhatikan ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara orang-orang ada yang mengambil andada, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Dalam hal apapun, termasuk misalkan dalam hal rezeki, Anda yakini ada yang memberikan rezeki selain Allah, maka itu nid. Anda yakini ada magnet rezeki berupa jimat dan lain-lain, maka itu nid. Dan ini azam junub. Dan ini azam zunub ya. Dosa yang paling besar. Maka hadis ini, kemudian yang kedua, antak tula waladaka khosyata ayyakula maka. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu, takut makan rezekimu. Nah, ini jelas dosa besar. Kemudian urutannya lagi, antuzani halila tajarik. Engkau berzina dengan istri tetangga. Lafaz tuzani di sini, berzina di sini sudah pasti ya, bermakna saling atas dasar suka sama suka, bukan atas dasar pemerkosaan, tapi atas dasar suka sama suka. Baik ya, hadzal hadis istamala ala salasin minal mawdu'at.
hadis ini mengandung, mencakup 3 tempat kebinasaan. Hadis ini hadis yang sangat utama, di dalamnya mencakup 3 tempat kebinasaan atau 3 sebab yang membinasakan seseorang. Luar biasa. Maka harus diperhatikan 3 sebab ini merupakan dosa yang rating atas, dosa papan atas. Jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita agar terhindar dari 3 dosa ini. Yang pertama, anta ja'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Fahadha huwa syirkul akbar alladhi huwa a'zamu dzunub. Maka ini adalah syirik besar yang menjadi dosa yang paling besar. Meyakini ada orang lain atau ada makhluk yang bisa menahan hujan, misalkan memindahkan hujan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau selain izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dosa besar. Terkadang di kita hal seperti ini sudah dianggap biasa. Lantas apa bedanya dengan orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah gunung, matahari, dan lain sebagainya? Meyakini ada benda yang bisa mendatangkan rizki, mendatangkan keberuntungan. Tulisan apa tadi buat seperti Arab, disebut raja, ditempel dekat rumah, disebut penjaga, niddan. Nah, maka itu nid. Atau bahkan andat ini sesuatu yang bisa memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini andat. Nah, ketika azan misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu sholat, kita masih asik main bola, bentar dulu, kita masih asik nonton bola, ya. Nanti nunggu istirahat misalkan. Ya, betul. Ya, karena kita itu terkadang terasa berat mengamalkan amalan penduduk surga karena terasa tidak kontan manfaatnya. Ya. Nah, itu karena kurangnya ilmu kita. Dan ini merupakan maksiat yang sangat besar, ya bahkan yang paling besar, ya, bukan sangat besar lagi, dan tidak diampuni, ya, si pelakunya kecuali dengan taubat, tidak terkifarati kecuali dia bertaubat, yakni dengan masuk Islam. Karena ada yang mengatakan syirik ini termasuk dari pembatal Islam. Wa amma man mata ala syirki fa huwa mukhalladun finnar. Dan adapun orang yang mati dengan membawa dosa syirik, mati di atas kesyirikan, maka dia abadi dikekalkan oleh Allah di neraka. Perhatikan ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Dia. Ada orang yang syirik, berbuat kemusyrikan,
menjadikan sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan bagi Allah, namun belum bertaubat sampai dia meninggal, maka dosa tersebut tidak dihapus dan dia akan kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian poin kedua, antaktula waladaka, engkau membunuh anakmu, ayakula ma'aka, karena takut ya, dia makan bersama. Engkau tidak mau rezekimu dimakan oleh anakmu sendiri, takut jatuh miskin dan lain sebagainya. Ini jelas dosa besar. Dan kenapa ini jadi yang paling besar? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, maka itu mendapati posisi kedua dalam hadis ini. Dan dosanya bertambah ketika yang dibunuh itu adalah orang yang masih memiliki hubungan rahim dengan kita. Ini pelajaran penting dari hadis. Membunuh manusia, membunuh nyawa yang tidak dibenarkan oleh Allah dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ini dosa besar. Apalagi kalau yang dibunuh adalah orang yang masih saudara kita, maka dosa dan hukumannya itu berlipat. Dan bertambah lagi dosanya jika membunuh dikarenakan urusan rezeki, ingin memutus rezekinya Allah yang diberikan kepada makhluk. Takut kalau punya anak, takut tidak makan, takut tidak diberi makan, ini ngasih makan yang gimana, takut rezeki kita diambil oleh anak. Mohon maaf, ini namanya fudul, lancang. Sudah melancang dalam hal rezeki, Anda lancang ketika membunuh orang, ketika membunuh anak Anda. Orang yang seperti ini sungguh tidak memiliki iman di dalam hatinya, sungguh tidak menggunakan penglihatan, pendengaran juga hatinya sebagaimana mestinya. Allah katakan dalam Quran surat Al-A'raf, orang yang akan dijadikan bahan bakarnya jahanam, yang memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, diberikan telinga, diberikan mata, tidak dipergunakan untuk hal yang benar. Allah tutup ayatnya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Hewan saja, singa saja dengan anaknya tidak sampai begitu. Hewan ternak ayam, anaknya diambil, dikejar oleh ibunya. Anda yang manusia, sungguh Anda tidak punya hati berdasarkan ayat tersebut. Penglihatan dan pendengaran Anda sudah tertutup, sehingga cahaya iman tidak masuk ke dalam hati, hati menjadi gelap. Maka hal tersebut terjadi lebih parah daripada hewan. Terlebih ini yang ditakuti adalah hal rezeki, maka ini namanya fudul, lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mah lancang mendahului ketetapan Allah, lancang bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh merupakan dosa besar, kemudian membunuh orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, memiliki ikatan saudara dengan kita, itu sangat besar, apalagi anak. Terlebih alasan membunuh hanya urusan rezeki.
Allah yang sudah mengatur, perhatikan pada juz 12 dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang sudah bertanggung jawab atas rezekinya. Dan kita tidak perlu khawatir apa yang sudah menjadi tanggung jawab Allah. Semakin banyak anak berarti semakin banyak rezeki Anda. Akan semakin banyak rezeki yang Allah titipkan melalui Anda untuk anak-anak Anda. Dan jangan diyakini rezeki hanya sebatas uang, hanya sebatas gaji. Anda sehat itu merupakan rezeki. Bisa jadi ketika Anda tidak memiliki anak atau Anda memiliki anak sedikit, kemudian anak-anak Anda sudah besar masing-masing, Anda jatuh sakit. Ketika orang yang punya anak banyak, mungkin dari segi ekonomi dia dipandang rendah oleh manusia, tapi dia senantiasa diberikan sehat. Itu rezeki untuk dia menghidupi anak-anaknya. Anda diberikan sakit karena Anda sudah tidak punya tanggungan. Itu merupakan rezeki. Nah, ini merupakan dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Janganlah Anda membunuh anakmu. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut jatuh miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki mereka juga kepadamu. Harus yakin Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan rezeki kita selama kita hidup, selama kita menghembuskan nafas. Anda menghembuskan nafas itu juga bagian rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang kebanyakan di masyarakat kita pemahaman tentang rezeki ini sempit. Yang dipahami rezeki itu hanya gaji, uang, harta dan lain-lain. Pada Anda sehat itu rezeki dari Allah. Anak-anak Anda sehat itu rezeki dari Allah. Istri Anda sehat itu rezeki dari Allah. Keluarga Anda tentram itu rezeki dari Allah. Memiliki anak penghafal Quran itu rezeki dari Allah. Yang jelas, selama Anda hidup, selama anak-anak Anda hidup, selama istri Anda hidup, maka keluarga Anda akan tetap terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Pemahaman terhadap rezeki ini jangan sampai salah, jangan sampai terjadi kesalahpahaman mengenai rezeki seperti yang dipahami oleh umat. Kemudian poin yang ketiga adalah antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetangga. Maka zina di sini menempati posisi yang ketiga, menempati ranking ketiga. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina, janganlah engkau mendekati zina, jangan membuka pintu zina. Seolah-olah Allah katakan dalam ayat ini, jangan engkau mendekati segala macam yang menjerumus kepada zina. Pacaran merupakan bagian dari perzinahan. Berkholwat ini merupakan bagian dari perzinahan. Terlalu banyak bercampur dengan lawan jenis, ini merupakan pintu. Terlebih di sini adalah dengan istri tetangga. Maka dosa zina ini akan bertambah berlipat semakin besar jika yang dizinai adalah tetangganya. Karena Allah sudah mewasiatkan kepada Rasulnya
juga kepada kita agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Tapi yang terjadi apa ya? Fakaifa yakunul amru idza afsada firasyahu. Maka bagaimana jika wasiat Allah itu kita langgar sampai kita merusak kasur tetangga kita? Ini bahasa kiasan. Maka bagaimana yang terjadi jika orang yang harusnya kita jaga kasurnya kita rusak, kehormatannya kita hancurkan, kehormatannya kita injak-injak, dan dia kita khianati, lantas berapa besar? Ini kena pasal berlapis, mulai dari merusak barang orang, menyentuh barang-barang pribadi, menyentuh privasi, merusak nama baik, menginjak-injak kehormatannya, juga khianat. Ini berapa pasal, berapa dosa ini yang kena jika dengan tetangga. Sudah jelas zina itu dosa besar, semua orang memahami itu, tapi lebih besar lagi menzinahi tetangga. Ya terkadang di kita ada istilah rumput tetangga lebih baik, rumput tetangga lebih hijau. Nah itu di sini jangan banyak beristilah dengan orang, mentang-mentang istri tetangga ramah, kita manfaatkan kelemahannya, atau bahkan entah istrinya ya, ataupun ya, entah dari perempuan ataupun laki-laki yang mulai duluan. Tapi yang jelas secara global kebanyakan penyebab berzina itu adalah wanita. Allah katakan az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Allah sebutkan pezina perempuan dulu karena secara global penyebab perzinaan itu adalah wanita. Ya, contoh kecil, ketika ada yang perempuan yang mohon maaf yang tanpa busana, laki-laki mungkin mau melihat itu. Tapi ketika ada laki-laki yang telanjang buat tanpa busana, perempuan yang ada kabur. Dulu di belakang asrama saya, di tempat saya biasanya kalau sore makan mie ayam, maka sering dilihat kalau sore itu sekitar jam 5 itu sering lewat. Mohon maaf ya, orang yang majnun, yang akalnya sudah tertutup, lewat perempuan dan telanjang bulat. Dan lama kemudian hamil. Kebayang, orang gila pun ada yang mau, ada yang bernafsu ke situ, perempuan. Tapi kalau laki-laki yang seperti itu tidak, ya, perempuan tidak kabita. Poinnya lagi, al hadis yadullu ala anna a'zama dzunub hiya asyirku billahi ta'ala. Hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwasannya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah. Urutannya. Kemudian yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Terlebih itu adalah anak. Kemudian berzina. Berdasarkan hadis ini dan urutannya begitu. Kalimat dalam hadis ini, wahwa khalaqaka, engkau membuat tandingan bagi Allah sedangkan Allah itu yang menciptakanmu. Ini sebagai bukti ya, sebagai petunjuk bahwasannya syirik itu, menduakan itu, menyekutukan itu merusak hubungan antara si pemberi rizki ya, si pemberi nikmat dengan yang dapatkan, dengan yang diberi. Ketika Anda diberi oleh orang lain sesuatu hal, tapi Anda malah merusak hubungan tersebut, Anda malah mengacuhkan, tidak bersyukur ketika diberi itu, maka apa yang terjadi hubungan Anda dengan orang yang ada akan rusak. Lantas bagaimana jika yang memberikan nikmat ini adalah
orang yang, maka bagaimana jika yang memberikan nikmat ini adalah zat yang pertama kali maha pemberi rezeki, maha pemberi nikmat, maka bagaimana jika hal ini terjadi tidak terbayang seberapa besar-besar, maka ini disebut sebagai dosa yang paling besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.